Pembantai Ade Armando ternyata pendukung Anies Baswedan. Pembantaian terhadap Ade Armando menyeret nama Arif Ferdini yang di Instagramnya pernah posting dukungan mereka kepada Anies dan Sandi. Jejak lendir, maksudnya jejak digital, sudah bertebaran kemana-mana. Polisi masih mau diam? Tangkap aktornya. Ade Armando jadi korban kebengisan para massa mahasiswa yang datang ke gedung DPR RI untuk mendemokan sesuatu yang sudah gurem dan tidak jelas lagi. Awalnya Mahabego itu datang untuk menjadi pahlawan, seolah-olah ingin menyelamatkan demokrasi. Alih-alih ingin menyelamatkan demokrasi, Mahagoblok itu malah bertindak anarkis, seperti serigala yang beraninya keroyokan. Ade Armando, dosen yang sudah sepuh pun harus mendapatkan bogem mentah dari setidaknya 4 orang yang sekarang lagi ngompol karena ketakutan diciduk polisi. Mahadungu yang berjubah mahasiswa itu pun akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan mereka dan ulah oknum. Sepertinya kok itu sudah direncanakan ya. Pembantaian Ade Armando ini adalah kecolongan. Betul, kecolongan. Tapi kecolongan yang direncanakan oleh BEM SI. Sudah diwanti-wanti sama berbagai pengamat bahwa aksi yang diselancari oleh Amin Rais dan Anies Baswedan ini akan disusup. Para mahakoplak itu tetap saja menggelar aksinya di berbagai tempat di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Aksi 114 berkebalikan dengan 411 yang pernah terjadi beberapa tahun silam untuk menghalalkan darah Ahok, menjadi aksi anarkis dan berakhir gurem. Akhirnya di pemberitaan, nama Ade Armando lah yang menjadi besar dan semakin tinggi, angin mengembus di gurun jadi badai buat kadrun. Mereka tidak menyangka, emosi mereka justru membuat mereka jadi goblok. Mahasiswa itu berteriak-teriak dengan seruan agamis, la ilaha illallah, sambil mencoba membunuh Ade Armando. Wajahnya ditinju-tinju sampai bonyok. Dia bisa diibaratkan seperti kambing yang siap disembelih. Emosi para mahasiswa itu begitu membuncah. Celana Ade Armando dipelorotin. Dia hampir ditelanjangi. Polisi pun hanya bisa bertindak seperti polisi India. Ketika babak belur dan sudah mau mati, polisi baru datang dan menyelamatkan Ade Armando dari amukan mahabiadab itu. Buat saya, BEM SI lah yang harus bertanggung jawab. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik istilah oknum dan provokator. Betapa tidak jantannya mereka. Kadrun pejantan itu sepertinya sedang bersembunyi di balik istilah-istilah itu. Mereka mirip Anies Baswedan yang lepas tangan, cuci tangan dan cuci mulut mereka. Seolah-olah mereka adalah kaum terpelajar, tapi sejatinya mereka adalah kadal gurun yang terprovokasi Amin Rais dan Anies Baswedan. Seharusnya demo itu tidak perlu terjadi karena Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sudah bicara soal dirinya akan mematuhi konstitusi. Kalau konstitusi berkehendak untuk Jokowi 3 periode, ya itu artinya kehendak rakyat. Tapi kalau konstitusi tidak berkehendak, ya selesai jabatan Jokowi 2024. Kenapa para mahagoblok itu mau-mau saja dibodoh-bodohi oleh aktor intelektual yang ingin menghancurkan NKRI? Karena mereka sudah kenal uang. Tahun 1998 berbeda ceritanya. Para mahasiswa tahu betul apa yang mereka kerjakan. Mereka demo karena rezim Soeharto sudah cacat. Sudah waktunya negara ini dibetulin. Negara harus menangkap aktor intelektualnya. Bisa dimulai dari meminta keterangan Ketua BEM SI sehingga dia bisa sebarkan informasi-informasi soal siapa yang menjadi aktor intelektual di baliknya. Saya masih yakin mereka itu adalah Amin Rais CS. Daripada Amin Rais sibuk bikin gaduh negara, mending Amin Rais urusin keluarganya dulu yang sedang bermasalah. Urus keluarga saja masih belum beres, sok-sokan mau urus negara. Mahasiswa mana bisa lihat Amin Rais yang serendah itu, karena mereka sama-sama rendah. Harga diri mereka satu level, sama-sama suka kegaduhan dan revolusi.
Bahkan sampai ada pendukungnya yang menghalalkan darah Ade Armando, dosen warga sipil. Artikel ini ditulis oleh Manuel di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.